Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kedua bersaudara itu, Jaspal keluar dari lift. Henry memperhatikan dengan licik saat adiknya menatap pintu lift sampai tertutup. Kemudian dia berkata, "Berhentilah menatap, dia sudah pergi." Anna kembali sadar dan menatap Henry dengan datar. "Apa kau suka ikut campur dalam urusanku?" Henry terkekeh dan berkata, "Mengapa aku merasa kau naksir orang daratan ini? Apa kau pikir aku akan menyukai seseorang dengan begitu mudah?" kata Anna dalam suasana hati yang buruk. "Jangan malu-malu, ada begitu banyak tuan muda yang mengejarmu di kota Harbor, tetapi kau selalu memberi mereka wajah geram. Namun, kau mengobrol dan tersenyum dengan orang daratan ini. Ayo, katakan padaku, aku akan membuat rencana untukmu." Henry menepuk dadanya dan berkata, "Apa kau ingin aku memberitahu ayah berapa banyak gadis yang kau sakiti ketika kau belajar di luar negeri? Jika aku tidak menyelesaikan masalahmu, aku pikir cucu ayah sudah belajar di SMP sekarang ya," ucap Anna dingin. Ekspresi Henry membeku dan segera sikapnya berubah sepenuhnya. Lagi pula beberapa waktu yang lalu ketika Henry mulai membuat masalah di luar dan tidak berani memberitahu orang tuanya tentang hal itu, saudara perempuannya selalu menjadi orang yang membantunya mengurus masalah itu. Terkadang Henry bertanya-tanya apakah Anna, kakaknya, dan dia adalah adik Anna. Segala sesuatu di provinsi pada dasarnya selesai, dan sekarang apa yang tersisa akan diberikan kepada bawahan untuk ditangani. Tentu saja Dawson akan mengatur semua ini. Karena itu, Jaspal membawa Wendy kembali ke kota. Sudah lama sejak mereka kembali. Saat Jaspal dan Wendy melangkah melewati pintu, mereka mendengar ibu Jaspal, Sally, mengomel pada mereka. "Bahkan jika kalian sibuk, kalian harus istirahat dan makan dengan baik. Kemana kalian berdua pergi beberapa hari ini? Aku lihat lampu di rumah sebelah yang kau tinggalkan dimatikan pada malam hari. Aku juga tidak melihat kalian berdua. Kami berada di provinsi beberapa hari ini. Kami bersama ayah Wendy." Jaspal melepas mantelnya dan menggantungnya di rak sambil menjawab, "Kau sudah bertemu orang tuanya?" Sally memiliki kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya. "Apa kau ingat untuk membawa hadiah? Apakah kau lupa sopan santun? Apa ayah Wendy senang denganmu?" Pertanyaan berturut-turut Sally membuat Wendy tersipu. Dia berkata dengan cepat, "Sally, itu hanya pertemuan biasa. Tujuan utama perempuan itu masih berupa kerjasama bisnis. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Wendy, tidak ada yang perlu dipermalukan. Mari kita bahas ini ketika ayah Jaspal kembali. Mari kita putuskan waktu bagi kita, orang tua, untuk bertemu." Sally mengucapkan sesuatu yang mencengangkan. Jaspal tidak tahu harus tertawa atau menangis. Pertemuan apa antara orang tua? "Bu, berhenti mengganggu. Omong kosong apa yang kau bicarakan, nak? Apa kau masih ingin Wendy tinggal bersamamu tanpa status? Aku tidak akan menyetujuinya. Dan orang tua harus bertemu ketika sudah hampir waktunya. Menurut tradisi kita, keluarga pria harus pergi ke rumah wanita dan mengundang wanita itu." Semakin banyak Sally membicarakan hal ini, semakin bahagia dia. Dia sangat ingin menelpon Charlie kembali sekarang untuk membahas pertemuan orang tua. Ketika Jaspal melihat Wendy malu-malu seperti tikus dan sangat ingin bersembunyi, dia terbatuk-batuk. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, telepon berdering. Orang yang menelpon adalah John. Dia mengatakan sudah lama sejak mereka bertemu. Jadi dia ingin mengundang Jaspal untuk berkumpul.
Jaspal bisa mendengar beberapa masalah tersembunyi yang tidak bisa disebutkan oleh John di tengah kegelisahannya. Karena itu, Jaspal setuju tanpa berpikir dua kali. Saat itu, John telah banyak membantunya. Jadi, jika dia bisa membantunya sekarang, Jaspal tidak akan pelit tentang hal itu. Ketika Sally mendengar Jaspal mengatakan bahwa dia harus keluar segera setelah pulang, wajahnya langsung murung. "Kau selalu sangat sibuk dan bahkan tidak punya waktu untuk makan di rumah, ya?" Jaspal berkata tanpa daya. "Ini tentang kebaikan sosial, dan aku tidak bisa menolak. Aku akan kembali lebih awal." Setelah dia mengatakan itu, Jaspal melarikan diri di bawah pengawasan Wendy yang dipenuhi dengan dendam rahasia. Setelah Sally mengomel sebentar, dia berbalik dan tersenyum ke arah Wendy. Dia berkata, "Wendy, mari kita abaikan dia. Kau ingin makan apa? Aku akan membeli bahan-bahannya sekarang dan membuatkannya untukmu." Wendy menjawab dengan cara yang menyenangkan, "Sally, ayo pergi bersamaku. Aku juga ingin belajar memasak darimu." Semakin Sally memandang Wendy, semakin dia memujanya. Dia berkata tanpa tergesa-gesa, "Baiklah, ayo pergi ke supermarket. Aku pikir ayah Jaspal pasti sudah kembali ketika kita selesai." 20 menit kemudian, Jaspal tiba di lokasi yang disepakati. Itu adalah sebuah kafe. Saat ini, jika seseorang ingin makan di luar, pilihannya adalah restoran sederhana atau restoran mewah. Tidak akan ada segudang pilihan seperti ini di masa depan. Dengan demikian, keberadaan kafe akan mendapatkan popularitas di kalangan orang biasa karena terkesan bergaya dan cukup bergengsi bagi mereka. Setelah Jaspal menemukan kamar pribadi, Jaspal mendorong pintu terbuka untuk melihat John duduk dan minum sendirian. "Apa yang terjadi? Kau terlihat seperti baru saja putus cinta." John menghela nafas dan berkata, "Saudaraku, kau harus membantuku kali ini. Jika tidak, aku akan habis. Katakan padaku, aku mendengarkan, dan beritahu aku apa yang terjadi," kata Jaspal sambil duduk. John mengusap wajahnya dan mulai memberitahu Jaspal apa yang terjadi padanya selama periode ini. Perlahan-lahan Jaspal mengerti apa yang sedang terjadi. Masalah yang dialami John memang terkait langsung dengannya. Meskipun Jaspal telah memenangkan sejumlah besar uang setelah pertarungan dengan Hughes di Royce Villa, Hughes tidak pernah berencana untuk membiarkan masalah ini begitu saja. Namun, setelah kejadian itu, Jaspal berada di provinsi atau kota Cavern, jadi Hughes tidak dapat menemukan kesempatan untuk membalas dendam padanya. Karena itu, Hughes yang telah kehilangan 50 juta dolar, kemudian menyalurkan semua kemarahan dan keinginannya untuk membalas dendam pada John yang paling dekat dengan Jaspal. Meskipun John juga termasuk dalam lingkaran, pada akhirnya dia hanyalah seorang presiden cabang distrik bank komersial. Dia masih bergantung pada gajinya untuk hidup. Biasanya ketika perusahaan ingin mengambil pinjaman, mereka perlu melihat apakah suasana hatinya sedang baik. Namun sejujurnya para jutawan itu tidak pernah terlalu menghormati John. Ditambah lagi, Hughes yang menyerang lebih dulu. Jadi lebih tidak mungkin bagi seseorang untuk bersedia menyinggung Hughes demi John. Itu karena Hughes memainkan beberapa trik kotor dan memasang jebakan untuk mendapatkan rincian tentang bagaimana John melanggar aturan untuk menyetujui pinjaman bagi perusahaan. Kemudian, dia mengungkapkan ini ke cabang kota. Orang-orang Hughes
termasuk di antara para pemimpin cabang kota yang tangguh. John mengungkapkan ini, tetapi mereka tidak dapat mempedulikannya. Mereka tetap tidak mempedulikannya. Jika tim investigasi mengejarnya, maka dia akan kehilangan pekerjaannya. Karena itu, John baru menghubungi Jaspal ketika dia tidak punya pilihan. "Benarkah kau melanggar aturan dan menyetujui pinjaman?" "Berapa banyak?" tanya Jaspal. Mata John merah saat dia menggertakkan giginya dan menggeram. "Tidak banyak, hanya lebih dari 3 juta. Namun, para bajingan yang tidak manusiawi, tanpa hati nurani itu, tetap akan mempermasalahkannya, bahkan jika mereka memiliki lebih dari cukup. Mereka semua adalah pencabul yang tidak tahu berterima kasih. Aku memang melanggar aturan di beberapa bagian. Jika aku harus mengikuti aturan dengan ketat, maka banyak perusahaan tidak akan memenuhi persyaratan pinjaman. Orang-orang yang memenuhi persyaratan bahkan mungkin tidak menginginkan pinjaman. Bagaimana mereka mengharapkan kami melakukan pekerjaan kami seperti ini? Ini adalah aturan tidak tertulis di industri. Semua orang akan menutup mata. Ini akan baik-baik saja selama tidak ada yang menyebabkan masalah besar. Hughes, bangsat itu dengan sengaja meminta seseorang untuk memasang jebakan untukku. Orang itu bukan orang asing. Jadi aku tidak khawatir dia tidak akan membayar. Dan itulah mengapa aku menyetujui pinjaman itu. Pada akhirnya, siapa yang tahu orang itu akan mengambil semua uang itu dan lari? Aku tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, dan Hughes menggunakan koneksinya untuk mengungkapkan ini ke cabang. Jadi, begitulah caraku mendapat masalah. Jaspal tidak mengatakan apa-apa saat dia berpikir. John terdiam beberapa saat, lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, "Saudaraku, tidak apa-apa jika kau tidak bisa mengurus ini. Jika yang terbaik menjadi yang terburuk, aku akan berhenti dari pekerjaanku sebagai presiden." Jaspal menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika mereka benar-benar melibatkanmu, ini bukan masalah. Kehilangan pekerjaanmu atau tidak, kau bahkan mungkin akan dijebloskan ke penjara jika ini tidak ditangani dengan benar." Wajah John memucat. Dia berada di industri. Jadi bagaimana dia tidak tahu sensitivitas masalah perbankan ini? Jika dia menyetujui pinjaman tanpa mengikuti aturan, dan orang itu melarikan diri, sebagai presiden, dia benar-benar akan dijebloskan ke penjara. Tapi jangan khawatir, Jaspal tersenyum dan menenangkan John. Ini urusan mudah. Namun tujuanku bukan hanya untuk mengurus ini. Orang seperti Hughes akan selalu menyimpan dendam di satu sisi, dan dia akan menjadi bom waktu bagimu dan aku. Mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk memikirkannya?